Selamat pagi Bapak Ibu Guru pendidik di seluruh Nusantara. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yohanes Adi Kristianto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan nilai-nilai positif yang berada di sekolah kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami sangat berharap Bapak Ibu Guru semuanya memberikan saran dan kritik demi kemajuan dan kebaikan video kami. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang pada murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Dengan demikian, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilaku hidupnya. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun konsep utama budaya positif meliputi 1. Perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Restitusi posisi kontrol guru. 6. Keyakinan kelas. Dan 7. Segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut saya sampaikan penggalan video dari sebuah tindakan aksi nyata yang saya lakukan pada sekolah kami.
Adik atas pengantarnya. Tadi sudah disampaikan maksud dan tujuannya, kenapa dikumpulkan di sini. Nonton nggih Bapak Ibu. Selanjutnya sesi saya Bapak Ibu yang kami hormati. Sedikit saya akan menyampaikan flashback dulu nih tentang guru penggerak. Sebelum nanti di akhir sesi saya ini nanti akan lebih banyak kita diskusi. Ya, kalau tidak diskusi nanti Bapak Ibu udah ngantuk nanti. Sedikit saya akan flashback dulu tentang guru penggerak. Guru penggerak itu sebenarnya apa? Saya yakin Bapak Ibu sampun pirsa. Tetapi kalau saya tidak memulai dari sini rasanya kurang runtuh. Tiba-tiba saya membahas visi-visi kan malah bingung Bapak Ibu nanti korelasinya dari mana bertanya. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif, dan mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ini kata-kata yang paling novel ini Bapak Ibu, itu adalah menggerakkan pendidik lainnya. Benar menggerakkan Bapak Ibu ini. Saya mau bukan dari Pak Budi dia terutama, karena ketemu saja sudah pilihnya langsung buyon. Lalu serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu kira-kira seperti itu. Nah, saya ini masuk dalam angkatan ke-7. Ternyata sudah ada angkatan 1 sampai 6. Tapi kami tidak tahu bahwa angkatan sebelumnya itu dibuka di Kabupaten Semarang atau tidak di Pak Eko. Baru 2 angkatan ya, 5 dan 7. Baru 5 dan 7 di Kabupaten Semarang. Berarti yang sebelumnya itu mungkin di DKI dan sekitarnya. Lalu angkatan ke-7 ini jumlah calon guru penggeraknya itu ada 18.079 orang se-Indonesia. Sekabupaten mungkin 102, termasuk saya yang juga mantap. Lalu mungkin di perwakilan Ambarawa mungkin saya tok yang di PL saya tidak ada temannya. Segini, wajah memotivasi Pak dengan membanggakan. Perwakilan Ambarawa kan bisa saja. Saya lupa. Lalu ini dibuka oleh Kemendikbudristek pada tanggal 22 Oktober 2022. Artinya sekarang sudah hampir 3 bulan. Ya. Lalu di tahapannya itu ada 2 tahap. Ya, kebetulan yang dari 22 Oktober sampai dengan 23 Desember itu 1 tahap. Lalu bulan Februari ini sampai bulan Juli atau Juni ya Pak? Juni itu tahap yang kedua. Jeda 1 bulan dan kebetulan pas agenda kita studi turun ke Pak Guru itu saya senang sekali. Jadi pas Januari itu kita free, tidak ada kegiatan, so piknik neng pantai. Sekian sore. Tapi menurut saya pada saat ziarah ke Yogyakarta itu kami tidak bisa karena kami ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kami tidak bisa bergabung meskipun pada saat itu saya juga masuk dalam kepanitiaan. Menurut sekali ini. Ini untuk jadwal pada tahap 1. Lalu untuk jadwal tahap 2 itu sudah ada, tapi saya belum lupa ya. Lalu seperti apa yang tadi disampaikan Pak Eko, bahwa pendidikan calon guru penggerak itu totalnya nanti yang dipelajari itu ada 3 modul. Duanya menurut 3 modul, duanya disosialkan. Nanti berikutnya kan duanya. Nah,
Modul 1 itu yang diselesaikan pada tahap 1. Nah, lalu yang modul 2 dan modul 3 itu yang nanti dimulai Februari ini sampai dengan Juni. Artinya masih 2 modul lagi. Pada modul 1 itu tadi sudah disampaikan Pak Eko, ada filosofi pendidikan nasional. Lalu modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 budaya positif, modul 1.4 visi guru penggerak. Nah, harapannya pada pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini itu paling tidak nanti kita akan mendapatkan 1 poin, yaitu 1.4 visi guru penggerak. Ini tapi masih di dalam ranah guru penggerak, bukan visi sekolah. Kalau visi sekolah tentunya itu akan melibatkan banyak elemen untuk membuat visi sekolah. Ada orang tua, yayasan, komite, perwakilan siswa dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu membantu saya membuatkan visi guru penggerak yang pas buat saya. Pak itu suka membuli, saya bilang beliau apa gitu kan nanti. Nah, ini saya tampilkan juga kegiatan dokumentasinya. Ini di kelas kami sebagai pengajar praktik Pak Eko ini pakai jas. Saya ini orangnya kan diam, low profile, jadi saya orangnya malu, gitu. Kalau di sana itu tidak pernah neko-neko. Yang mesti diam. Tanya Pak Eko itu pasti saya itu diam, tidak pernah neko-neko. Nah, lalu di modul 1 tadi sudah disampaikan Pak Eko, sebenarnya ini dasar-dasar pendidikan belajar dewan loro. Saya tidak bisa menyampaikan lagi Pak Eko, sudah sampaikan. Jadi kan sekilas mungkin di pelajaran. Lalu pembelajaran yang berpihak pada konteks lokal, kelas dan sekolah, lalu menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, yang poin keempat saja, poin ketiga saja, menuntut sesuai kodratnya, bahwa kita itu harus mengetahui peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Anak zaman sekarang itu sangat familiar dengan teknologi. Mau ada yang ingin itu mas, yang dari TikTok, ada TikTok, terus ada masuk. Nah, dengan begitu kita itu tidak boleh menutup mata. Yang memang anak kesukaannya kayak gitu. Sekarang yang lagi tren, nah kita juga harus meskipun tidak hanyut terlalu dalam, paling tidak kita itu harus mengetahui kodrat zamannya itu apa. Lato-lato keren kan, lagi fenomenal sekarang lato-lato. Bapak Ibu, mungkin kita juga terbuka dengan hal semacam itu. Besok saat terus kita mengadakan lomba lato-lato. Ini dari kita itu sudah menyesuaikan dengan kodrat. Kodrat alam Bapak Ibu. Alami kolok dengan alami Dominikus Sakio beda. Kalau benar kamu di sini mengatakan bahwa ini pakaiannya kok cuma 75, jurusan itu pakaiannya 90, wah tidak bisa ya. Anaknya beda. Penting. Sana itu muridnya pagi sekolah, sore sekolah, malam les. Kita bukannya berangkat saja sudah sangat bersyukur. Bolos gitu aja 3 hari setelah gurunya geger Pak yang bulan ini. Apalagi Pak fungsi itu dicari di mana-mana. Kalau di Dominikus Sakio beda, alamnya beda gitu Pak Ibu. Jadi yang perlu saya tekankan di sini saja. Lalu untuk aksi nyata modul 1.1 saya sudah posting di YouTube, ini linknya sudah saya sertakan. Lalu yang berikutnya modul 1.2 nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama berpihak
kita sebagai seorang guru itu tidak boleh memaksakan kehendak kita. Murid itu senangnya apa? Nah, nanti itu muaranya kelihatannya seperti diferensiasi. Oh, anak senangnya sepak bola, oh anak senangnya badminton, oh anak senangnya voli. Nah, seperti itu. Mengetahui kesulitan-kesulitan berdasarkan latar belakang dan kemampuan akademisnya orang tuanya seperti apa. Lalu yang kedua, mandiri. Sebagai seorang guru, kelihatannya ada Pak. Ada penjelasannya. Ini saya insert dari jika yang saya gunakan sebagai demonstrasi kontextual saya tidak video. Lalu yang kedua mandiri. Ini saya capture dari halaman YouTube saya karena ini hal yang kedua ini tak cari-cari masalahnya sudah juga, jadi terpaksa capture saja screenshot. Mandiri. Jadi guru memiliki kemauan dan motivasi yang kuat. Saya akan selalu melakukan perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri dan rasa mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus memberikan teladan bagi siswa. Jadi semua dilakukan sendiri meskipun ya maksudnya itu tidak terlalu membebani apa-apa di dalam kehidupan kami. Lalu yang berikutnya reflektif. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Reflektif bagi saya itu memiliki makna di mana saya harus melakukan pola pikir yang terbuka, menerima perubahan zaman, melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan, menerima kritik saran dari berbagai pihak demi perkembangan saya. Dan Bapak Ibu monggo langsung disampaikan. Biasanya kan yang mengkritik, yang memberi masukan itu hanya atasannya, kepala sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu teman-teman juga bisa memberikan kritikan. Kalau kepala sekolah kan sudah kewajiban untuk membina, saya anggap kritikan nanti binaan. Kalau teman-teman itu biasanya malah nyicil. Itu sapaan masalah, sapaan hayat. Lalu yang keempat adalah kolaboratif. Nilai yang keempat, sebagai seorang guru memiliki kompetensi sosial, saya akan terus berusaha membangun hubungan yang positif dengan semua pihak demi pengembangan pembelajaran. Nilai kolaborasi akan saya kembangkan dengan murid, rekan guru, orang tua murid, pengawas sekolah dan yayasan. Ketika kita semua bertemu dengan orang tua murid, itu biasanya ketika murid itu kan bermasalah, dipanggil kan? Kenapa tidak kita ciptakan suasana sering bertemu dengan orang tua murid tanpa masalah? Jagongan misalnya di sini, Pak, besok lomba enggak Pak, jam 2 saya mau sekolah. Misalnya itu kan sesuatu hal yang baru, yang menyenangkan. Jadi ketika ketemu tidak harus dalam masalah. Dan beberapa orang tua itu saya ajak ngobrol-ngobrol, Pak, dengan saya temukan buatan sampai masak keramik, buatan. Harapan saya itu agar hubungan yang dekat tapi sering menguntungkan. Berbeda kalau kita tadi murah. Harapan saya itu seperti itu. Bukan Pak, ini Pak. Orang tuanya juga merasa bangga. Ya. Rugi harga Pak. Jangan Pak. Jadi cuma. Saya melakukan pendekatan seperti itu. Sini. Oke, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru juga. Saya tidak bisa yang namanya melaksanakan segala
sendirian. Lalu yang berikutnya adalah inovatif. Sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi yang saya kembangkan diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik. Ngulangi dan ngono, istilahnya kan punya Pak Katon ngono, boleh sing kreatif sithik. Nah, kita itu sangat beruntung sekali dihadirkan Pak Teddy selaku kepala sekolah di sini. Di masa pandemi itu Pak Teddy membawa platform baru yaitu Office 365 sehingga pembelajaran kita itu sangat inovatif. Bayangkan kalau saat pandemi itu kita tidak tahu 365, mari tugasnya nggak WA, Marani cici. tidak ada tata maya, tidak ada pengumpulan tugas di kelas di tim. Wah, kita perlu sekali dapat dengan pembaruannya di sini, inovatif. Lalu Pak Eko sendiri ini juga memberikan inovasi, memberikan motivasi pada saya yang menjadikan sebagai inspirasi. Salah satu aplikasi yang disampaikan Pak Eko itu adalah Word Learning. Ini saya sering menyisipkan ini di jam-jam tertentu pada anak. Ya, meskipun pertanyaannya sederhana, ayo dari apa yang mana, ayo Pak bukti yang mana, ini kan baru tahu. Nanti matematika soalnya nanti mana bagi soalnya berapa? Jadi 5 dikurangi 4 tambah 10 ini mas. Itu kan pengembangan dari kedalaman materi. Dan menurut saya waktu saya tidak pamer ini, tapi menyampaikan saja. Ketika pertemuan Natal Advent kemarin, saya mengharuskan peserta Advent itu bawa AB karena saya mau memainkan word. Pertanyaannya seputar Advent, seputar bacaan Alkitab. Keren itu. Gimana saya jadi pakai kan? Itu kan saya loh. Yang tidak punya dipinjemi loh. Karena ada pelayannya, ada membawa jadwal dulu. Lalu Canva. Saya itu Canva itu tidak tahu dari Pak Eko. Dulu sebelumnya tidak tahu Canva. Dan yang luar biasa, Canva itu sekarang sudah berimbas positif pada anak saya baru. Anak saya sudah bekerja di Canva, menjual template $5 per template. Kemarin tanggal 1 saya juga ada transformasi dari Canva gitu ya. Padahal saya ini hanya main-main di rumah terus dia lewat. Ini berkat Pak Eko. Yang untung dengan Jauh lah. Lalu ini ya seperti ini diskusi berpihak pada murid, tidak harus diskusinya di tempat kopi atau di tempat warung. Diajak duduk-duduk di tengah halaman, kita ngobrol sama anak-anak. Maunya apa sih anak-anak itu? Ya, ini namanya berpihak diskusi pada murid. Lalu ini kolaborasi, salah satu bentuk kolaborasi dengan orang tua. Waktu itu kita datangi dan masih banyak lain dokumentasinya kalau semuanya ditampilkan nanti repot. Lalu itu aksi nyatanya ada di sini. Loncat ke modul 1.4 yang akan menjadi bahan diskusi kita. Pada modul 1.4 ini adalah membahas visi guru pembelajaran. Ketika saat kami melakukan proses pendidikan di calon guru pembelajaran itu, ada salah satu tugas dari sekian banyak tugas. Itu adalah membangun imajinasi tentang murid di masa depan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Eko. Imajinasi kita di murid masa depan itu seperti apa? Yang pertama itu bayangan saya, murid kita itu penuh dengan cinta kasih. Buat
Lalu yang kedua, murid itu gambarannya seperti apa? Aktif. Ya, ketika kita menyampaikan materi atau ketika kita memiliki metode pembelajaran yang lain, murid itu aktif secara positif ya, tentunya. Saya yang paling bangga saat ini bukan dulu seperti apa ya, sekarang itu aktif sekali, benar-benar aktif dan positif aktifnya itu. Dan buat saya ketika kami kembali, anak ini juga ikut naik ke tower GBK dengan membayar 250.000. Kalau tidak ada dasar aktivitas, saya yang kaget kok. Kenapa kan? Ikut Pak, kalau aktif Dipaksa oh enggak, nggak memaksa, saya nyaman lagi. sampai di rumah padu Roman itu biasa Pada saat itu saya prinsipnya lebih baik membeli pengalaman daripada membeli makanan. dalam Pak. Saya catat dulu. Maaf terjadi. Kita banyak teman itu saya awal naik ke sana itu juta itu luar biasa. Lalu yang berikutnya itu adalah kerjasama. Anak-anak bisa kerjasama, bisa berbagi, bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Sehingga guru itu hanya jadi moderator atau fasilitator saja. Lalu mandiri, jelas. Lalu berteknologi. Kita tidak bisa menutup teknologi. Dengan derajatnya harus teknologi, maka kita sitik-sitik ya harus mengikuti. Lalu imajinasi saya yang pertama adalah murid itu bahagia, selalu bahagia. Saya seperti guru, itu bahagia. Tanggal tua pokoknya bahagia. Orang mau guru sih besemut, semua harus bahagia. Karena kebahagiaan itu mahal. Yang enggak nih, kebahagiaan itu tidak harus mahal, sebenarnya tidak. Ya, tidak bisa diukur dengan uang maksudnya. Tapi mahal Pak, tetap mahal. Jadi kan hari ini yang terlihat bahagia ketika menunjukkan 250. Tingkatnya masih ada. Harus posting tuh Pak. Lalu beriman sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah nasionalis. Ini yang paling saya tekankan gitu. Tapi kalau murid-murid kita itu saat ini sangat nasionalis gitu. Tetapi yang saya kemarin agak sedih itu ketika di kampung kami ada beberapa di rumah kami di kampung itu ada pandangan-pandangan tertentu gitu. Nah, nasionalis juga saya bodoh di kampung saya, di rumah saya. Karena RT itu. Salah satu target saya, visi saya di kampung saya mewujudkan kampung yang sangat nasionalis. Ini mengenai gambaran atau imajinasi saya terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke tahap diskusi. Monggo nanti saya dibantu Bapak Ibu memberikan masukan untuk mencapai sebuah visi bagi saya. Sekali lagi visinya bukan visi sekolah, tetapi visi bagi calon guru pembelajaran. Ini ada kata-kata pemantik yang hubungannya dengan cita-cita untuk murid.
kita memimpikan murid-murid yang apa? Tenang Bapak Ibu. Ini kita masuk diskusi Bapak Ibu, buat nanya lagi deh, buat mendengarkan mawar ini. Jika besar gitu. Nah, kita sudah masuk ke tahapan diskusi. Kita memimpikan murid yang apa? Yang bagaimana? Wow, kita masukan. Pak Aki, ya, itu menjadi satu buah pertanyaan yang kemudian jadi pernyataan gitu Pak ya. Ya. Tapi ini akan lari kemana-mana karena ini sifatnya teramat sangat terbuka gitu. Mungkin bisa saja nanti nomor 1 dan 2 itu menjadi tumpang tindih. Apakah ada misalnya satu korelasi gandengan dari Pak Adi yang dimaksud memberikan murid-murid itu murid-murid yang mampu beraksi seperti apa misalnya begitu. Terus yang nomor 2 kita percaya bahwa murid-murid itu adalah murid-murid yang akan menjadi berkarakter. Nah itu mungkin lebih itu ya Pak ya. Malah sudah dijawab ya. Kayaknya malah sudah dijawab ini. Ini aja Pak, biar ini nanti bisa kita juga punya yang bisa kita ambil sarinya. Mending semua mendapatkan kertas, kemudian menuliskan tentang 3 ini dulu, membimbingkan, kemudian nanti satu persatu Ya, menyampaikan gitu. Setelah menyampaikan, Bapak bisa merangkum dari itu kira-kira nanti apa yang mungkin bisa. Ya, ini tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, ya, karena kan ini juga monggo ini korban ada saya. Monggo. Jadi nanti semua bisa menyampaikan satu-satu. Ya, nanti Pak Adi yang merangkum kira-kira seperti apa yang diinginkan. Itu saja nanti biar lebih mudah. Kemudian nanti Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan, Bapak ini nanti muaranya adalah di guru penggerak, ataupun kalau memang ini nanti budaya ini positif apa yang Bapak Ibu sampaikan itu bisa nanti juga menjadi visi-misi sekolah. Tetapi untuk merubahnya kan butuh proses, gitu. Tapi mungkin ini jadi inputan seperti itu. Ya, ini 3 dulu. Yang pertama adalah kita mau memikirkan murid-murid yang seperti apa menurut dari Bapak Ibu. Mungkin satu dengan yang lain mungkin berbeda. Kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa, kemudian di sekolah kita mengutamakan seperti apa. Itu Bapak Ibu nanti diberi kesempatan Pak Haji satu-satu menyampaikan apa yang telah ditulis, kemudian nanti panjenengan rangkum. Berarti kalau dari sini seperti itu. Monggo. 3 soal 3 menit ya. Semoga waktunya kuat. Unjuk tanpa itu tidak apa yang langsung di PPT ya.
Ya, tidak ada ini. Putranya cara apa kalau yang bikin tema ini? Cara Salah asuhan itu Pak. Kalau bener malah seperti beliau. Untungnya salah asuhan. Jadi malah sesuai rule-nya. oh, kalau kita nanti yang tiga itu kan kalau sudah ya. Itu dulu aja yang tiga dulu diselesaikan baru nanti lanjutkan ke 45. Namun juga itu belum kata-kata Jadi modern. Jadi biasanya ya bagaimana nih? Di sekolah kita mengutamakan makan. Yang keempat, dimana Bapak Ibu murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa jangan seperti jangan seperti tak lontong kalau membaca soal di langit masih ada masih sebenarnya Masih ada, masih. cara membacanya jangan seperti tak lontong Mumet ya. masih ada Kalau masih murid sekolah kita sadar tawa dari sekolah ini akan belum sekian ya. ayo tuh mulai besok Senin 12 Iya. Pakai
pakai finger scan-nya ya dipakai juga. Iya, supaya ada rekapnya itu loh Pak. Kami kan kesulitan ketika finger spot itu nyari rekapnya susah ya Bules ya. Hanya dinas yang punya. Iya. Kalau yang pakai itu berarti setiap 3 hari maksimal 3 hari harus didownload Pak. Kalau enggak hilang. Iya, iya. Karena kan sudah yang finger spot yang pakai itu kan sudah terbayar gitu. Iya. Itu kan sudah lisensinya sudah ada lisensinya. Iya. Harus sering diunduh, misalnya 3 hari sekali. Iya. Kalau tidak 3 hari sekali. ya hilang. Siap. Makanya sebelum pulang unduh sih. Iya, yang penting dulu. Iya. Jadi tahu jam berapa masuknya pulang. Langsung dikumpulkan. Langsung dikumpulkan itu gimana? Disampaikan. Oh disampaikan dulu ya. Genseng rampung bingung. banyak jawaban bingung ngerangkumnya. Jawabnya bagaimana kita menentukan. Nah ya. Kecuali dibatasi ini. Semacam Ya ini memang pernyataan terbuka semua itu masih luas sekali. Nah apa nanti Pak Adi bisa kok menyimpulkan bisa. Jos. punya Pak Adi punya kecerdasan laten juga. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh saya. Saya mencoba menjawab Pak. Saya merasa seperti api yang harus dipecahkan. Ya sekali dan saya juga bingung mau jawabnya itu yang dikarenakan piye gitu. Semua benar Bu. Semua benar. Jadi diri sendiri buat menurut pandangan gitu seperti apa? Ya saya mencoba mengutarakan yang saya pikirkan. Untuk yang pertama kita memikirkan murid-murid yang seperti apa. Menurut pandangan saya itu murid-murid yang aktif, positif, ceria, kemudian bertanggung jawab. Impian saya seperti itu. Kemudian mereka juga tekun dan beriman. Jadi ya itu impian saya. Kemudian yang berikutnya kita percaya bahwa murid adalah manusia yang unik yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi mereka punya keunikan masing-masing.
Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan untuk melayani murid sesuai kebutuhannya. Jadi diutamakan melayani mereka dalam yang butuh. Mereka kan ke sekolah pasti butuh pendidikan. Nah, yang dibutuhkan mereka itu seperti apa yang kita coba layani. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi kehidupan masa depannya. Menurut saya yang bisa dilihat anak itu. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat melayani murid sesuai kebutuhan. Saya yakin kita semua meskipun bersedikit ini kita bisa melayani mereka sesuai kebutuhan mereka semampu kita. Saya itu. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik karena waktu habis saya belum mengisi Pak. Berarti di kilo paling dulu nanti kan. Kabeh nggak usah sama. Oke. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan menjawab nomor 1 sampai nomor 6. Tapi saya juga sama seperti Bu Ana tadi agak sedikit kebingungan, sehingga saya jawabnya juga singkat-singkat saja. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang saya hanya menuliskan 2, aktif dan mandiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik yang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Ya, itu sama dengan. Kemudian yang berikutnya, Pinter gini. di sekolah kita mengutamakan cinta kasih dan kerjasama yang baik. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya pendidikan untuk masa depan yang akan datang. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mendampingi siswa dengan baik dan sabar. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama yang baik akan menjadikan kemajuan yang baik pula bagi kelangsungan sekolah. Mangat guru ini loh, Marji. Mangat guru ini dengan aman. Wes. Dapat waktu dari membuka mungkin tadi sudah habis nasinya. Yang keenam tadi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang saya rasakan itu menuntut murid mencapai tujuannya itu butuh ketekunan. Jawabanku beda nanti. Terima kasih. Untuk yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang untuk mana itu menjadi menghargai dan bertanggung jawab. Menghargai dan Tanggung jawab. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik.
3, di sekolah kita mengutamakan melayani anak-anak dengan penuh cinta kasih. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bersama ini. Podo. Merah podo dipadake. Kita warga di sekolah ini yakin untuk melayani dengan kemampuan masing-masing. Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kekompakan sangat penting di sekolah. Terima kasih. Kompak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin ini sama saya juga bingung dengan pertanyaannya, maka saya juga menjawabnya secara singkat padat. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berdaya guna. Kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah anugerah karena masing-masing memiliki keunikannya tersendiri. Tiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa hampir sama dengan Bu Ana, Bu Wan, dan Bu Les, pendidikan sangat penting untuk masa depan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik anak-anak yang berakhlak dan berbudi pekerti. Yang nomor 6, belum nemu uang Pak. Saya ini setelah tadi bicara dengan hati saya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mampu menjawab tantangan zamannya tanpa meninggalkan keutamaan hidup. Jadi tadi yang disampaikan Pak Adi, cinta kasih misalnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang mempunyai keunggulan dasar yang akan berkembang baik jika kita tuntun dengan benar. Kemudian di sekolah, karena ini arahnya ke murid, di sekolah kita mengutamakan murid-murid yang perlu untuk lebih dipacu daripada yang lain. Bisa yang kurang, bisa yang lebih. Yang kurang itu supaya bisa sesuai dengan hal umum, yang lebih supaya bisa melesat jauh lebih tinggi lagi. Kemudian 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu bimbingan untuk perkembangan diri mereka. Jadi mereka datang ke sekolah itu untuk dibimbing, didampingi supaya mereka menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat ya Pak ya? 5 ya? 5 oh, sudah. Kita warga di sekolah ini yakin mampu mendampingi murid menuju pencerahan masa depan dan harapan mereka. Mereka itu murid ya Pak. Kemudian yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham akan kekuatan dan kelemahan murid. Karena murid-murid kita yakini mempunyai kecerdasan bawaan masing-masing untuk berkembang ketika kita dampingi. Itu yang bisa saya sampaikan Pak.
Lanjut jenengan we. Ya, Sudah Bapak nanti bukan tidak. kan nanti jenengan yang nyimpulkan loh Pak. Jadi, saya coba untuk menyampaikan dari refleksi pribadi. Yang pertama, membimbingkan murid-murid yang berpribadi atau berkarakter baik atau luhur. Kalau saya sampaikan baiknya seperti apa nanti malah panjang. Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak muda yang siap dibentuk. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kemandirian. Karena kita sedikit, ini yang sedikit, nah, tiba-tiba tadi Pak Budi kemana, Pak Adi kemana, terus tidak ada siswanya, tidak ada gurunya, itu terus jadi bingung ini bagaimana anak-anak bisa mandiri. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa karakter yang baik itu dibutuhkan di dunia kerja dan masyarakat. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berkembang lebih baik. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kolaborasi penting sesuai apa ini? Tulisanku ki malah rasa maca dhewe tulisanku. Sesuai dengan tuntutan zaman. Ngoten Pak Adi, terima kasih. Ini Pak Marti sama Pak Jayadi sudah tidak sabar nih. Perlu nih. Odo sing ndi ayo. Menyimpan gak apa-apa ya Pak. Iya, ini menurut pandangan saya. Kita menginginkan murid yang bermutu. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid, nah sini seperti yang dikatakan Pak Eko, kita ada murid seperti contoh ini ya Pak. Nah ini kita ini si murid suatu benih atau produk yang harus kita unggulkan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan dan saling bekerjasama. Kemudian yang keempat, baik. Jangan Pak. Tinggal tahu tiga kedisiplinan, kejujuran, keterbukaan dan saling bekerjasama. Dan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul seperti tadi jelas pendidikan itu sangat penting di masa-masa ini. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin Pak. Jadi kita warga di sekolah yakin untuk melakukan atau membiasakan yang terbaik. Kebiasaan kebaikan itu. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid di sekolah ini berbeda dengan satu sama yang lain. Jadi kita harus memahami karakter anak-anak. Terima kasih. Pak Jayadi, gonge. Jadi apa-apa. Salah.
kita memberikan murid kita yang membutuhkan murid yang mempunyai daya saing sehingga menjadikan murid yang berkualitas. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Victor Teddy Tejo Kusuma, Kepala SMP Pangdulu Tuntang. Terkait dengan program CGP atau calon guru penggerak, saya merasa bangga dan berterima kasih atas keikutsertaan Pak Y. Adi Kristianto, Sarjana Komputer, di salah satu guru juga yang ada di SMP Pangdulu Tuntang. Dan saya sangat mendukung dengan adanya program ini dan juga Pak Adi yang menjadi peserta dalam CGP ini. Lalu yang saya lihat dari karakter kemudian keseharian dari Pak Adi ini semakin baik karena beliau juga menggerakkan kami, tidak hanya kepala sekolah juga, tapi juga teman-teman guru, karyawan diajak bersama-sama di dalam suatu kegiatan, dan tentunya tidak hanya pembelajaran tapi juga kehidupan keseluruhan di sekolah. Dan harapan-harapan yang saya pribadi inginkan dari program ini, terutama Pak Adi, agar terus menjadi penggerak di sekolah SMP Pangdulu Tuntang dan juga teman-teman yang lainnya, dan menjadi energi yang positif di sekolah. Lalu juga harapan saya pribadi, semoga Pak Adi bisa sukses, lancar di dalam melaksanakan program CGP ini, dan tetap semangat dan akhirnya bisa lolos untuk menjadi guru penggerak. Selamat mengikuti dan selamat melaksanakan apa yang menjadi modul dan juga program dari guru penggerak, dan semoga sukses dan tetap semangat untuk Pak Adi. Selamat siang Ibu Bapak. Perkenalkan, saya Budi Setiono. Saya sebagai salah seorang pengajar di SMP Pangdulu Tuntang. Ini saya sangat bersyukur, berterima kasih dengan adanya program guru penggerak. Program guru penggerak ini bagi kami, saya khususnya, itu memberi kontribusi kemajuan yang luar biasa. Meskipun saya harus tertatih-tatih mengikutinya. Banyak hal yang bisa saya ambil, hal positif yang saya ambil dari program guru penggerak ini untuk perkembangan saya dalam mendampingi anak-anak di SMP Pangdulu Tuntang. Dan satu hal yang menggembirakan bagi saya pribadi khususnya, dan sekolah kami ini, di sekolah kami ada satu guru muda kami yang terpilih menjadi salah satu peserta penggerak, atau saat ini sedang dalam proses sehingga menjadi calon guru penggerak. Beliau adalah Pak Y. Adi Kristianto, Eskom. Saya sangat sering terkejut dengan perkembangan dan perubahan beliau. Bukan berarti dulu ketika sebelum ada guru penggerak belum baik, tapi sudah baik dan luar biasa bagi saya. Saya sudah begitu kagum dengan capaian-capaian, langkah-langkah, kemudian juga pemikiran-pemikiran majunya untuk sekolah. Karena tidak ada di pemikiran tua saya itu langkah-langkah yang beliau terapkan di sekolah ini. Berbicara mengenai perubahan-perubahan, atau lebih tepatnya perkembangan dari personal Pak Adi.
baik secara intelektual maupun secara psikologis karakter itu wah, luar biasa. Intelektual misalnya banyak terobosan-terobosan dalam mendampingi anak, kemudian cara-cara baru dalam menyampaikan satu materi berkaitan juga dengan kompetensi yang beliau miliki. Misalnya karena beliau itu kan basicnya komputer, sehingga beliau diserai untuk mengampu informatika. Dan di situ ketika saya berkesempatan untuk melihat ya baik langsung maupun tidak ketika beliau mendampingi anak-anak, itu banyak hal yang di benak saya ini tidak terpikir, dan ini memberi memberi satu sentilan bagi saya bahwa saya harus mengikuti karena memang zamannya harus seperti itu. Kemudian secara psikologis ya ini juga luar biasa bahwa Pak Adi itu semakin berkembang kemampuannya untuk mengajak anak lebih mampu mengaktualisasi diri secara psikologis. Jadi kejiwaan anak-anak mampu beliau sentuh ya, sehingga bukan lagi mereka murni melakukan itu karena keterpaksaan, tapi pelan tapi pasti bahwa anak-anak itu berubah karena kesadaran mereka. Kemudian karakter Pak Adi sendiri mungkin juga salah satunya karena faktor usia yang semakin dewasa gitu ya, jadi tingkat emosionalnya dan lain sebagainya beliau mampu mengelola ke arah dimana sebagai pendamping itu menjadi semakin ideal. Apa yang beliau capai dari tangkapan dan perspektif saya itu sungguh luar biasa. Dengan caranya beliau, dengan langkah-langkah dan sesuai dengan zaman saat ini, sungguh bagi saya itu merupakan perkembangan yang sangat tepat ketika diterapkan khususnya di sekolah kami dengan karakteristik kami. Kemajuan-kemajuan itulah yang membuat saya ini menjadi bangga, karena saya itu kan menjadi, kalau beliau sering menyampaikan pada saya, beliau itu kan senior saya tidak begitu setuju dengan kata senior, karena kata senior bagi saya itu ada makna bahwa saya jauh lebih pinter dari beliau. Bukan, kelebihan saya terhadap beliau itu hanya usia saja, yang lainnya saya merasa masih di bawah, apalagi di era. Demikian kesan dan tangkapan saya terhadap perkembangan Pak Adi. Sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, pertama dengan adanya program penggerak ini, yang kedua terhadap beliau Pak Adi yang sudah mengimplementasikan beberapa program itu penggerak secara langsung dan tidak, itu menyentuh saya untuk mau berubah untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan. Maju terus Pak Adi, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Estri Yuliani. Saya salah satu pengajar termuda di unit SMP Panguduluhur Luntang, Kabupaten Semarang. Saya bersyukur karena di unit kami terdapat salah satu pengajar yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu Bapak Adi Kristianto. Dalam kesempatan ini, Bapak Adi Kristianto telah banyak menularkan ilmu dan menularkan semangat untuk menjadi
menjadi pengajar yang baik untuk generasi masa depan. Banyak hal yang sudah ditularkan oleh Pak Adi, ilmu-ilmu baru yang ditularkan juga kepada saya yang menjadi guru termuda di sekolah ini, dapat saya gunakan untuk menambah pengetahuan saya, menambah referensi saya dalam menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik yang ada di sekolah ini. Dan harapan saya kepada Bapak Adi yang saat ini masih menjalankan pendidikan di calon guru penggerak, semoga Pak Adi dapat melaksanakannya dengan lancar sampai tuntas, sampai akhir, dan dapat menambah pengetahuan bagi rekan-rekan kerja di sini dan menambah semangat baru bagi guru-guru yang ada di sini untuk semakin belajar menjadi guru-guru yang menyenangkan bagi peserta didik. Banyak perubahan yang sudah dilakukan Pak Adi selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Hal yang paling saya ingat adalah beliau menjadi guru yang lebih sering membuat video pembelajaran. Dari situ saya dapat mengambil ilmu juga bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran, membuat video pembelajaran, kemudian juga bagaimana menyusun strategi agar pembelajaran di kelas itu semakin menyenangkan, sehingga peserta didik juga bisa merasakan pendidikan di sekolah ini yang menyenangkan dan sesuai dengan harapan mereka. Dan akhir kata yang bisa saya sampaikan untuk Pak Adi, selamat berjuang Pak Adi, dan semoga nanti sampai akhir bisa lancar dan dapat menambah banyak pengetahuan, dan semoga Pak Adi juga tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti program calon guru penggerak ini agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya nanti bisa berdampak pada sekolah ini dan rekan-rekan yang ada di sekolah. Sekali lagi tetap semangat Pak Adi dan semangat Pak Adi.